Kata-kata bijak dari Pak SBY, Susilo Bambang Yudhoyono. Jagalah teman lama kita, agar tetap bahagia, maka kita akan dapatkan teman baru. Reformasi di negeri kita masih muda, jangan goyah atau berbalik arah. Jika ada kekurangan, koreksi dan perbaiki bersama. Mengasah diri itu kadang membosankan, tapi itu diperlukan agar kita jadi lebih produktif dan lebih berguna untuk banyak orang. Saya sungguh yakin di tangan para generasi muda, pada saatnya nanti Indonesia makin jaya dan maju. Mari kita semakin bersatu, melangkah bersama dan bekerja keras untuk bangun negeri ini ke arah yang lebih baik berdasarkan Pancasila. Kita bangun manusia yang memiliki karakter, bukan sekedar kuasai ilmu pengetahuan, tapi juga tangguh kepribadiannya dan berbudi luhur. Mari kita sadari pentingnya kesetiakawanan sosial, agar lingkungan kita tetap rukun dan saling peduli. Nikmati masa muda dengan baca buku, olahraga dan berteman. Masa muda sangat menyenangkan sekaligus tidak bisa diulang. Keharuman nama baik kita ada pada tekad dan semangat baja kita untuk menjadi yang terbaik. Kepada para sarjana, marilah berani bangun desa kita. Kalau desa sejahtera, maju seluruh negeri kita. Perjuangan panjang bangsa ini terasa ringan jika dilakukan bersama-sama. Mari satukan langkah demi kemajuan. Sahabat yang menjadikan kita lebih kuat adalah masalah yang didampingkan dengan solusi. Ujian adalah gerbang kehidupan. Song-song dan atasi ujian ini untuk hidup lebih baik. Kebahagiaan itu sederhana, sujud syukurlah 5 menit sehari atas apa yang kita peroleh. Sesuatu yang indah akan lahir dari kerja keras, yang terus-menerus setelah melewati beberapa titik kegagalan. Budaya toleransi dan patuh hukum adalah proses belajar. Kita harus jaga itu untuk kejayaan anak cucu. Orang bijak berpesan, jika tidak bisa membantu, jangan mengganggu. Ada yang bilang berpolitik itu tidak perlu baik, yang penting menang. Padahal, dengan berpolitik yang baik kita tetap bisa menang. Keputusan dan kebijakan apapun tidak akan pernah memuaskan semua pihak. Jika niat, tujuan dan konsepnya baik, lakukan saja. Musuh besar kita adalah politik uang, money politics. Mari kita bersatu untuk memberantasnya. Orang tua punya tanggung jawab membentuk kepribadian anak termasuk nilai, etika, dan perilakunya. Di dunia ini kejahatan akan selalu ada, itulah kehidupan, negara tidak boleh menyerah dan kalah. Dalam kehidupan tersedia banyak pilihan, pilih yang kita sukai, baik dan tepat bagi kita. Demokrasi penting, kebaikan bersama, common good, adalah sasaran kita. Mari kita pastikan demokrasi membawa kebaikan bersama. Kita bersyukur masyarakat Indonesia kini bebas berekspresi, protes dan kritik wajar, selama tidak memfitnah dan merusak. Mari syukuri semua yang kita miliki. Dengan bersyukur,
kita senantiasa optimis untuk menjadi bangsa yang maju dan unggul. Manusia yang cerdas dalam era globalisasi ialah orang yang pandai dan bijak bendung pengaruh buruk dari globalisasi. Persoalan datang dan pergi, seperti hadirnya bulan dan matahari. Yang penting jalani hidup dengan ikhtiar dan solusi. Manusia arif sering bermawas diri. Jangan kita suka melihat kekurangan orang lain dan lupa kekurangan sendiri. Orang pesimis mengeluh, mengapa banyak sekali masalah? Orang optimis bilang, setiap masalah selalu ada solusinya. Keberagaman merupakan kekuatan dan fondasi dari kehidupan berbangsa. Ujian dan cobaan harus diatasi dengan cekatan dan responsif. Hal ini sarana kita naik kelas, hadapi saja. Kemerdekaan pers sangat penting dalam demokrasi. Ini perjuangan kita dalam reformasi. Mari kita jaga jangan sampai disalahgunakan. Tidak pernah ada jalan yang mudah dan lunak untuk mencapai cita-cita yang besar. Mari terus berjuang dan bekerja keras. Apa yang dilakukan sekarang jadi bekal masa depan. Saya sekarang kutu buku, tapi aktif organisasi, olahraga, kesenian, tanpa tinggalkan belajar. Teruskan niat baik yang sudah dimulai. Bersyukurlah meski gagal, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah tunjukkan yang terbaik. Pantang menyerah. Politik tidak didasarkan pada untung rugi, harus mengutamakan kepentingan rakyat dan masa depan bangsa. Sekalipun ada ujian dan cobaan, kita harus tetap berkonsolidasi, berbenah diri, dan berkontribusi. Negara akan terus menjalankan tugas konstitusi untuk melindungi hak warga negara dalam menjalankan ibadah sesuai dengan wewenangnya. Apabila menginginkan negara maju dan rakyat sejahtera, kita harus mampu menegakkan demokrasi dan harmoni. Insan Indonesia yang cerdas dan kompetitif adalah aset bangsa untuk menghadapi tantangan global. Pembangunan karakter dan bangsa, khususnya generasi muda, harus terus dilakukan, karena mereka yang akan melanjutkan kepemimpinan. Sebagai pemimpin itu, kita harus sanggup berkorban dan berani mengambil risiko. Reformasi hakikatnya adalah perubahan dan kesinambungan. Yang baik wajib dilanjutkan, yang tidak baik mesti dikoreksi dan diperbaiki. Indonesia adalah peace-loving nation, bangsa cinta damai. Fokus penyelesaian masalah kita adalah solusi damai, sekarang yang lain. Kalau kita keras terhadap diri kita, dunia akan lunak KPD kita, tapi bila kita lemah terhadap diri kita, dunia akan keras kepada kita. Pengalaman memandu kita belajar dari kesalahan masa lalu. Keharuman nama baik kita ada pada tekad dan semangat baja kita untuk menjadi yang terbaik. Tidak pernah ada jalan mulus dalam kehidupan, selalu tersenyum dan berpikir positif. Melakukan sesuatu dengan tujuan baik, itikat baik dan hati yang bersih, itulah politik yang berakhlak. Manusia cenderung menolak ide, pikiran dan langkah baru, apalagi kalau merasa sudah mapan. Inilah resistensi terhadap perubahan.
tidak pernah ada kebijakan yang bisa memuaskan semua pihak, tetapi kita harus memilihnya. Kita pilih yang paling tepat. Jika terlalu melihat kekurangan orang lain, jangan-jangan kita tidak melihat kekurangan sendiri, mungkin lebih banyak. Tidak perlu gentar hadapi masa depan jika kita tetap menjaga idealisme, berbuat yang terbaik dan selalu dekat dengan Tuhan. Kesempatan emas dalam hidup datang dari optimisme dan usaha yang kuat, didorong dengan doa yang sungguh-sungguh. Ia tidak datang tiba-tiba. Orang cerdas selalu berpikir cara mengubah krisis jadi peluang. Jangan cepat menyerah ketika ada masalah. Orang mengatakan enough is not good enough. Belum cukup. Must harus lebih giat lagi. Must do more, berbuat lebih banyak lagi. Setiap menghadapi masalah, jadilah troubleshooter, bukan troublemaker. Jadilah solusi, bukan masalah.